Manchester City, Real Madrid. Babak playoff Liga Champions akan mempertemukan dua klub unggulan juara. Manchester City asuhan Pep Guardiola menjalani ujian berat menghadapi sang juara bertahan Real Madrid. Pertandingan ini pun diprediksi bakal sangat sulit ditebak karena kedua tim akan tampil dengan kekuatan berbeda. Secara rekor pertemuan, baik Real Madrid dan Manchester City juga saling mengalahkan dari 12 pertemuan. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap Real Madrid versus Manchester City sebagai berikut. Ujian berat Manchester City hadapi juara bertahan. Manchester City harus pontang-panting menjalani berbagai pertandingan di Liga Champions. Skuad The Citizens bahkan harus terseok-seok di papan bawah klasemen. Kekalahan demi kekalahan didapat Manchester City. Sebut saja Paris Saint-Germain yang sukses mengalahkan pasukan Pep Guardiola dengan skor meyakinkan 2-4. Saat itu nasib Manchester City sedang di ujung tanduk dan berpeluang tersingkir. Skuad biru putih harus bisa mengalahkan klub Brugge di pertandingan terakhirnya. Pep Guardiola selaku pelatih nggak mau menyerah begitu saja dan bakal terus menggembleng para pemainnya. Kami akan mencoba segalanya sampai akhir. Para pemain akan melakukannya. Kami masih punya kesempatan dan kami tahu harus berbuat apa. Janji Pep kepada fans. Mirisnya, Manchester City sempat tertinggal 0-1 dari sang tamu lewat gol Rafael Ornyedika. Untungnya The Citizens bisa comeback lewat gol Mateo Kovacic, gol bunuh diri Joel Ornodes, dan 1 gol Savinho. Pelatih berkepala botak ini pun sukses membuktikan omongan manisnya. Namun Guardiola nggak bisa berpuas diri lantaran Manchester City menghadapi lawan berat di babak playoff. Sang juara bertahan Real Madrid kembali menjadi hadangan utama Mateo Kovacic dan kawan-kawan. Dalam beberapa musim terakhir, kedua kesebelasan memang sudah saling sikut di fase gugur. Pep Guardiola menyebut pertemuan ini seperti derby kakak adik yang sudah sering bertemu. Drawing ini kini layaknya seperti derby. Kami bermain melawan mereka 4 tahun beruntun saat ini. Saya harap kami bisa tiba dalam laga itu dengan momentum yang bagus, ucap Pep yang tak sabar berjumpa Real Madrid lagi. Rekor pertemuan. Meskipun mendapatkan lawan berat, Manchester City masih bisa bernapas lega. Head-to-head mencatatkan skuad The Citizens selalu unggul atas Los Blancos. Secara statistik, kedua tim sudah bertarung 12 kali di ajang Champions League. Bahkan dua tim raksasa tersebut semakin rutin bertemu dalam 3 musim terakhir. Dari seluruh pertemuan, anak asuh Pep Guardiola telah menyabet 4 kali kemenangan. Di sisi lain, Real Madrid hanya mampu menaklukkan pasukan Pep Guardiola sebanyak 3 kali saja. Meski begitu, Pep dan anak asuhnya nggak boleh berbesar kepala. Bukannya tanpa alasan, tapi lawan mereka kali ini bukanlah tim sembarangan dan berstatus sebagai Raja Liga Champions. Apalagi El Real dikenal punya mentalitas juara yang selalu muncul di saat-saat krusial. Bahkan mereka berhasil menunjukkannya dalam pertemuan terakhir setelah menang lewat babak adu penalti. Meski punya skuad mumpuni, Carlo Ancelotti nggak mau menunjukkan rasa jumawa. Pelatih asal Italia itu justru menganggap pasukan Biru Langit sebagai lawan yang sulit ditaklukkan. Bahkan Don Carleto mengaku nggak suka jika harus bertemu anak asuh Guardiola. Jika kami melawan City, akan lebih sulit bagi kami berdua. Jelas City memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan Liga Champions daripada Celtic. Kami tidak suka melawan City. Tetapi jika kami bermain melawan mereka, kami akan melakukannya sebagaimana yang telah kami lakukan selama beberapa tahun ini, ungkap ex-pelatih Juventus tersebut. Kekuatan skuad. Pertemuan Real Madrid dan Manchester City di UCL selalu menjadi tontonan yang menarik. Namun sial,
Real Madrid justru tampil pincang tanpa diperkuat oleh beberapa pemain kuncinya. Situasi yang merugikan tersebut membuat Carlo Ancelotti ikut angkat bicara. Kami kehilangan 2 pemain penting dan ini adalah sesuatu yang tidak kami perkirakan. Alaba seharusnya tersedia tetapi terjadi sesuatu yang tidak kami duga. Ini adalah situasi darurat yang harus kami hadapi. Kami akan bertahan dengan pemain yang kami miliki, ujar Ancelotti setelah kekalahan kontra Espanyol. Meski sedang nggak diunggulkan, Manchester City nggak bisa meremehkan Real Madrid. Pasalnya Los Blancos masih punya senjata mematikan terakhir bersama Kylian Mbappe. Pemain anyar Los Blancos ini datang dengan ambisi besar untuk membawa skuad El Real berjaya di Eropa. Bahkan Mbappe blak-blakan bilang kalau targetnya musim ini adalah juara UCL. Saya berada di klub terbaik di dunia yang akan menjuarai Liga Champions. PSG, saya mendoakan yang terbaik bagi mereka. Akan tetapi Liga Champions, saya menginginkannya. Saya ingin memenangkannya di Real Madrid, ujar sang top skor Piala Dunia 2022 tersebut. Mbappe bukan satu-satunya ancaman buat The Citizens. Masalah justru datang dari dalam tim mereka sendiri. Striker andalan mereka yakni Erling Haaland selalu terkena kutukan melawan Real Madrid. Dilansir dari Transfermarkt, bomber timnas Norwegia tersebut selalu mati kutu. Pasalnya dari 4 pertemuan dengan El Real, tak satupun gol maupun assist mampu ia catatkan ke gawang Los Blancos. Rompi pria dewasa dari Brilliant bisa kamu dapatkan mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Ajang pembuktian Carlo Ancelotti. Laga antara Real Madrid dan Manchester City di UCL bukan sekadar pertemuan antara 2 raksasa Eropa. Ini juga jadi panggung bagi 2 pelatih jenius, Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Namun situasi kali ini berbeda bagi Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut dikabarkan tengah menjalani musim perpisahannya dengan El Real. Bahkan ia ingin 1 trofi UCL sebagai hadiah perpisahan. Sebelum saya berhenti, saya ingin memenangkan UCL lagi. Setiap pelatih ingin mencapai puncak, tetapi melatih Madrid benar-benar istimewa. Klub terbaik di dunia karena sejarahnya, atmosfernya, lingkungannya, penggemarnya, ujar sang maestro. Sejak awal musim, Ancelotti mendapat kritik karena nggak belanja pemain di bursa transfer musim dingin. Don Carlo lebih memilih fokus pemulihan skuad ketimbang mengikuti hiruk-pikuk transfer Januari. Keputusan itu kini menjadi senjata makan tuan lantaran banyak pemain Real Madrid yang absen karena cedera. Alhasil Ancelotti nggak punya banyak opsi dan terpaksa kembali bereksperimen. Dalam laga melawan Manchester City, Don Carleto diprediksi akan kembali menaruh pemain di luar posisi. Di sisi lain Guardiola akan turun dengan kekuatan penuh. Prediksi pertandingan. Babak playoff UCL antara Real Madrid dan Manchester City diprediksi akan berjalan seru. Pasalnya kedua tim akan bertarung mati-matian demi bisa lolos ke 16 besar. Pasukan Manchester Biru diduga akan tampil dengan kekuatan penuh. Hal ini dikarenakan Pep yang ingin menguasai jalannya pertandingan dengan filosofi position football miliknya. Apalagi Kevin De Bruyne sebagai jenderal lapangan tengah sudah kembali menemukan performa terbaiknya. Selain itu, sederet rekrutan baru seperti Nico Gonzalez dan Omar Marmoush juga akan unjuk gigi. Di sisi berseberangan, Real Madrid diperkirakan akan tampil lebih pasif. Seperti diketahui, Carlo Ancelotti merupakan sosok pelatih yang menganut paham pragmatis dan lebih suka menyesuaikan keadaan. Los Merengues akan bermain sabar dan menunggu celah untuk melakukan counter attack. Strategi ini terbukti ampuh menembus barisan belakang Manchester Biru pada pertemuan terakhir. Terlebih lagi, El Real punya stok penyerang berkaki kencang yang sangat melimpah. Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Vinicius Junior siap mengobrak-abrik lini pertahanan The Citizens. Namun anak asuh Don Carleto nggak boleh lengah dalam mengeksekusi strategi ini. Pasalnya mereka harus berhasil meredam kebuasan Erling Haaland agar nggak kecolongan gol lebih dulu. Di sisi lain, Real Madrid baru saja kehilangan Antonio Rudiger yang menderita cedera otot. Alhasil Ancelotti diprediksi akan menurunkan Raul Asensio untuk mengawal bomber Norwegia tersebut. 50 pieces kopi kapal api bisa kamu dapatkan dengan harga 53 ribuan aja. Cek linknya sebagai berikut. Itulah ulasan preview Real Madrid versus Manchester City di babak playoff Liga Champions. Bagaimana pendapatmu?
Apakah Pep mampu mempertahankan rekor gemilangnya? Atau Ancelotti yang akan berhasil lolos dengan sederet skuad seadanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.